Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Swad Falimbani agar Allah permudahkan kita memahami kitab beliau ini dan juga mengamalkannya. Lihazinnya wa likulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih wajib kita memujinya dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur itu membuat kita semakin mengagungkan Allah sebagai zat wajibul wujud, karena ketika kita memujinya itu adalah implementasi atau pengejawantahan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang banyak yang Allah sudah gerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita dipermudahkan Allah mendapat syafaat baginda Rasul, pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di hari pagi yang mulia ini sudah masuk separuh lebih bulan Rajab, bulan yang sangat luar biasa, termasuk salah satu dari 4 bulan Arba'atul Hurum, bulan yang hurum bermakna mulia, bermakna diagungkan, karena banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada bulan Rajab, termasuk salah satunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang populer. Tapi kalau kita buka sirah, ternyata di bulan Rajab itu tepatnya di tanggal 12 atau 13 Rajab, itu perpindahan ruh Rasulullah dari alam ruh ke alam rahim. Itu bertepatan juga dengan bulan Rajab. Tahunnya belum disebut, karena belum ada tahun. Nah, kalau kelahiran Nabi kan tahun gajah. Tapi kalau perpindahan janin Rasulullah dari alam ruh masuk ke alam rahim ibundanya Siti Aminah, itu bertepatan dengan bulan Rajab. Ada yang mengatakan 12 atau 13 Rajab. Nah, kalau kita hitung dari 12 Rajab sampai Rabiul Awal itu tepat 9 bulan. Kalau bahasa dokternya 36 atau 37 pekan. Lahirah baginda Rasulullah itu pada bulan Rajab. Dan perang terakhir Rasulullah juga, kalau kita buka sirah, itu terjadi juga perang terakhir ya, Ghazwah ya, berhadapan dengan para musyrikin ketika perang Tabuk, perbatasan dengan negeri Sam, sekarang di wilayah Yordania, itu kan terjadi luar biasa. Peperangan Ghazwah terakhir Rasulullah juga bertepatan dengan bulan Rajab. Ada yang mengatakan 15 Rajab tahun ke-9 Hijriah. Setelah Nabi hijrah dari Madinah berangkat ke Tabuk, perbatasan Yordania, dengan pasukan luar biasa 30.000 personil. Di Bangka Belitung ini ada tidak polisi 30.000 orang? Gabung TNI dengan polisi ada 30.000 orang. Nah, Rasulullah tuh bawa pasukan itu 30.000 personil. Tetapi disitulah dalam sejarah ujian keimanan. Karena pada saat itu terjadi paceklik musim panas, baik di kalangan musuh, karena bertempur dengan Heraklius, pimpinan kerajaan Romawi Timur, Bizantium, dalam keadaan panas terik yang luar biasa. Sehingga banyak yang bagi umat Islam, terutama
pasukan Rasulullah SAW 30.000 orang itu banyak yang disersi. Disersi itu apa tuh? Melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, ada ujian keimanan di situ. Ada juga yang munafik juga demikian, bikin gaduh. Tapi alhamdulillah tentara musuh juga karena keadaan yang sangat panas seperti itu juga sangat gamang, galau. Maka dalam sejarah tidak terjadi perang tanding, hanya terjadi perang diplomasi. Alhamdulillah Rasulullah memenangkan diplomasinya. Salah satu syaratnya, kalau tidak mau diperangi, kalau tidak mau ikut masuk Islam, harus bayar jizyah, bayar pajak. Maka Bizantium, Romawi Timur, ketika perang Tabuk itu tidak terjadi pertempuran, mereka sepakat untuk taat kepada Rasulullah dengan membayar jizyah, pajak. Maka pada saat itu status mereka adalah sebagai kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Walaupun pada masa Umar mereka membelot, membatalkan perjanjian dengan Rasulullah. Maka diserang oleh Umar, dan Umar mampu merebut Bizantium, Romawi Timur pada masa itu. Beda dengan Konstantinopel, itu jauh setelah itu. Ya, baru pada masa Abdullah bin Fatih ya, yang membebaskan kota Konstantinopel. Itu terjadi pada bulan Rajab. Sangat istimewa. Ya, dan juga di bulan Rajab juga Rasulullah tahun ke-10 Hijriah itu terkenal dengan Amul Huzni. Karena wafatnya Abu Talib, sehingga dalam bulan Rajab itu juga terjadi peristiwa Rasulullah hijrah ke Taif mencari perlindungan dari kalangan keluarga ibunya. Tapi terjadi juga pembulian, bagaimana Rasul dibuli oleh bangsa penduduk Taif pada masa itu. Taif ya, bukan Taif, Taif itu betul kan? Ya. Nanti kan Taif kan betul kan? Nah, Taif dibuli, sehingga pun lahirlah sebuah doa yang luar biasa yang menjadikan peristiwa itu, itulah lahirnya sesuatu yang Allah berikan kepada Rasulullah, sesuatu istimewa. Karena Rasulullah tidak dihabiskan doanya di muka bumi ini. Tidak dihabiskannya sebagaimana para nabi-nabi terdahulu yang sudah tuntas urusannya. Tapi Allah masih beri kesempatan Rasulullah untuk memberi syafaat ketika di padang mahsyar nanti. Peristiwa itulah yang menjadi historis, benang merah kenapa Rasulullah punya syafaat. Karena ketika disakiti, Jibril seorang malaikat pun melihat Rasulullah dibuli seperti itu sampai menghadap Allah, tidak tega melihat kekasih Allah disakiti seperti itu, maka minta izin dengan Allah. Allah izinkan untuk menemui Rasulullah bersama Mikail. Sehingga ketika di hadapan Rasulullah, Jibril dan Mikail dialog, ya Habiballah, ya Rasulullah, apa gerangan yang harus kami lakukan terhadap suku Taif itu? Apa perlu kami balik Bukit Taif ini sebagai kami pernah membalik kota Sodom? Rasulullah tidak seperti kita mungkin ya. Kalau satu waktu seperti Nabi Lut, senang saja malaikat membalik itu kan. Tapi Rasulullah kan tidak demikian. Karena ada sifat lain pada diri Rasulullah itu. Sifat lemah lembut yang bisa mengalahkan sesuatu yang para aulia, anbiya, mursalin sebelumnya itu. Maka dari situlah akhirnya doa, Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Suku Taif itu doanya. Karena mereka tidak mengetahui siapa sesungguhnya aku. Dari doa itulah lahirlah salah seorang ahli hadis yang bernama Abu Hurairah. Tapi kalau dibalik, tidak sampai hadis Nabi itu lewat Abu Hurairah kepada kita. Ternyata sahabat Nabi yang paling banyak literasi tentang hadis adalah Abu Hurairah. Itu sedikit sekelumit cerita. Dan yang tak kalah pentingnya di bulan Rajab terjadi hijrah pertama di kalangan umat Islam. Hijrahnya ke mana? Ke Habsi, Habasyah pada masa itu. Ethiopia sekarang. Pada tahun kelima kenabian. Tidak banyak
yang berangkat itu 16 orang, 12 laki-laki, 4 perempuan. Tetapi unik di situ ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Ya paling tidak pertanyaan kita, kenapa hijrahnya ke Habsyi? Itu kan di Afrika. Dari Asia ke Afrika. Nah, uniknya pada saat itu kan dalam sejarah mengatakan Habsyi itu dipimpin oleh seorang yang beragama Nasrani yang bernama Najasyi. Nah, tapi pertanyaan kenapa harus hijrah ke negeri yang latar belakang pemimpin itu beragama Najasyi. Ternyata Rasulullah sudah melihat ke depan, futuristik Rasulullah, orang ini adalah orang yang walaupun Nasrani, dia orang yang adil menegakkan keputusan hukum. Maka dari peristiwa itu, lahirlah sebuah ungkapan hadis Rasulullah, karena sahabat juga bertanya, kenapa harus ke situ? Memang jarak tempuh cukup jauh. Sementara rajanya adalah seorang Nasrani. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, alaikum bisam'i wa ta'ah, walau wuli alaikum habdun abasyiyun. Kalian harus harus dengar dan taat. Sekalipun kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang mungkin tidak seiman dengan kalian, tetapi sekalipun dia dari abdun habasyiyun, hamba sahaya dari negeri Habsyi. Seperti itu. Ya, jadi ketika ada keadilan ditegakkannya, ya silakan saja. Ya, kita karena mereka memberi perlindungan. Tapi akhirnya ketika hijrah kedua ke Habsyi yang dipimpin oleh Abi Thalib, terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Abi Thalib. Apa dialognya? Dia bertanya tentang pandangan Islam bagaimana menganggap Isa dan Maryam. Diceritakan oleh Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bercerita tentang pandangan Islam terhadap Isa dan Maryam. Beri satu keyakinan bahwa dengan satu ungkapan itu membuat saya lebih yakin lagi, kata Najasyi. Maka Ali membacakan satu surah tentang kemurnian akidah yang kita kenal dengan suratul Al-Ikhlas. Dibacalah oleh Ali, dapat hidayah. Dengan sebab itu Najasyi beriman, tetapi dia minta dijaga keislamannya, disembunyikan keislamannya. Maka dia minta dengan Ali agar menulis suratul Ikhlas itu. Ditulislah, ada yang katakan di selembar kulit, ditulis di situ lengkap. Kemudian surah Al-Ikhlas itu disimpan di dadanya. Maka ketika ditanya orang, apa sih agamanya Najasyi? Dia selalu menjawab, saya beriman dengan ada yang di dada saya. Karena di dalam dadanya itu, di belakang bajunya tertera, tersimpanlah surah Al-Ikhlas dalam sekeping kulit. Jadi seolah-olah bagai rompi bagian dalam. Nah, akhirnya ketika wafat pun, Rasulullah sudah di Madinah, sudah hijrah, apa yang terjadi? Adanya syariat salat jenazah ghaib, itulah peristiwa pertama salat ghaib di kalangan umat Islam. Ketika Raja Najasyi wafat, Rasulullah salat ghaib. Nah, itu sedikit sekelumit ceritanya pada bulan Rajab, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sekedar intermezzo tambahan walaupun cukup panjang dah. Kita masuk materi kita, pokok bahasan kita masih ketaatan batin. Pokok bahasan yang ketiga, al-khauf. Al-khauf secara bahasa maknanya takut. Khaufa ya khaufu khaufan. Kata khauf juga ada sinonimnya, ada mutaradifahnya dengan kata khosya, yahsa, khosyan atau khosyatan. Maknanya sama, secara lagawi maknanya sama-sama takut. Khauf takut, khosyah takut. Walaupun sebagian ahli tasawuf ada membedakannya. Ada juga yang tidak menyamakan sama saja tanya khauf dan khosyah.
ada yang membedakannya, khauf itu masih bersifat umum. Sementara khosyah, makna takutnya lebih spesifik. Maka di sini kami kutip dari beberapa kitab, ya, termasuk dari Marqul Ubudiyah, dari Nasahiduddiniyah. Kalau khauf itu adalah rasa takut yang lebih umum, maka ketakutan itu bisa takut dari bahaya, takut dari ancaman, takut dari rasa miskin, takut atas siksa Allah. Itu khauf. Tetapi kalau khosyah, rasa takutnya lebih tinggi. Kenapa? Sebab dia dilandasi karena kepengetahuannya, alimnya, dan takzimnya, pengagungan Allah. Itu lebih khusus. Makanya takutnya hanya kepada Allah. Jadi tidak ada lagi rasa takut terhadap selain Allah. Nah itu khosyah. Ada seperti itu yang membagikannya. Tapi ada kalanya khauf dan khosyah itu satu frame. Dalam surah apa itu? Ar-Ra'd ayat 21. Wallazina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi satu frame, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka, dan takut terhadap buruknya hisab. Jadi takutnya dengan sesuatu yang nyata. Tetapi maknanya satu frame. Maka ada mengatakan khauf dan khosyah itu ada kalanya dia dalam satu kata, dalam satu kalimat yang maknanya sama saja sebenarnya. Tetapi memang kalau kita memahami di kitab kita baca ini, Syekh Abdul Somad Palembani tidak mempilahkannya seperti itu. Maka masuk dalam satu frame ini. Baik, kita baca isi kitabnya, itu tadi pembukaan. Dan juga sekedar pengayaan. Dalam terminologi taat batin, ada khauf, ada roja. Khauf itu takut, roja itu mengharap. Takut, kita beribadah takut karena dengan siksa Allah, takut dengan dosa besar, tapi mengharap surganya Allah. Sah-sah saja. Makanya dalam satu adabun nabawi, khauf dan khosyah itu perumpamaan seperti sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Kita bisa terbang karena punya dua sayap. Kalau sikok sayapnya tidak terbang-terbang, ya, maka harus punya dua sayap. Itu perumpamaan dalam ahli batin mengumpamakan bahwa ada khauf, ada roja. Baik, kita pokok bahasan kita khauf pagi ini. Abdul Somad Palembani dalam kitab mengatakan bahwa khauf adalah takut kepada Allah SWT. Maka yaitu menghimpunkan perasaan itu, takut itu. Bagi orang-orang yang memang khauf kepada Allah itu ada 4 kelebihan bagi mereka. Maka dikatakan di sini, orang yang takut itu di sisi Allah mempunyai 4 kelebihan. Pertama, punya huda wa rahmah, petunjuk dan kasih sayang Allah. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, huda wa rahmah lillazina hum li rabbihim yarhabun. Al-A'raf ya. Hudan, petunjuk, warahmah, dan kasih sayang Allah bagi orang-orang, bagi mereka-mereka yang bagi Tuhannya ada rasa takut. Nah, jadi orang-orang yang memang rasa takut kepada Allah, petunjuk itu, hudan itu adalah anugerah Allah yang tertinggi bagi mereka. Dan juga sifat rahmatnya. Nah, hudan, petunjuk, hidayah kata kita. Coba kita nih kadang-kadang
galak sering digabung. Billahi taufik wal hidayah. Taufik suaminya, hidayah istrinya, cewek kan, hidayah kan. Ridho wal inayah, ada ridho tak? Wal inayah pasangannya. Ya, sering kali. Nah, taufik dan hidayah pasangannya kan. Jadi itu kelebihan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah akan selalu mendapat hidayah Allah dan juga kasih sayang Allah, rahmat. Ya. Ada nama rahmat di sini tak? Tidak dia, mudah-mudahan dah namanya dapat rahmat kan. Karena rahmat Allah itu tidak berbatas. Kami sedikit cerita, mungkin sudah pernah di sini. Seorang hamba Allah yang beribadah, ada katanya adalah rentang waktu umat Nabi Musa. Beribadah sendirian selama 500 tahun yang jauh dari orang. Bahkan satu pejabat mengatakan dalam hadis yang panjang, itu sendirian. Berada di sebuah dikelilingi lautan, ada pulau kecil. Kalau misal gudukan di tengah laut itu kita pulau kecil lah namanya, pulau. Nah, pulau. Kalau beteng kan lain ceritanya kan, ada kalanya kalau beteng kan tertutup oleh air lagi kan. Nah, pulau kecil. Nah, ternyata dia sendiri beribadah. Tidak main-main 500 tahun. Pertanyaannya di mananya hidup? Allah izinkan tumbuh sepohon delima yang setiap hari itu dianugerahkan Allah selalu ada masak. Di sampingnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan taharahnya, Allah keluarkan mata air yang memancar. Seperti itulah dia. 500 tahun bukan waktu yang pendek. Ada yang umur 500 tahun di sini. 50 tahun belum sampailah gim sebenarnya kan. Beribadah, tetapi setiap dalam ibadah, dalam sujudnya dia selalu memohon kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan bersujud. Allah kabulkan. Wafat. Nah, pertanyaan siapa ngurus jenazahnya? Kan dia sendiri di pulau itu. Allah utus para malaikat untuk mengurus jenazah, mentahiyizkan. Dimakamkanlah di satu pulau itu. Sehingga dalam hadis yang panjang diceritakan bagaimana terjadi dialog antara seorang hamba Allah yang halim ini, yang taat beribadah dengan Allah. Terjadi dialog. Kata Allah, karena sudah melihat amal ibadah orang ini, maka Allah katakan, adhilhu ila jannati birahmati. Masukkan laki-laki itu ke dalam surgaku dengan rahmatku. Sang laki-laki tadi sudah merasa, si Fulan ini sudah merasa ibadahnya sangat panjang. Bahkan dia membantah firman Allah, dialog itu. Apa katanya? Adkhilni ila jannatika bi ibadati. Masukkan aku ke surgamu dengan amal ibadahku. Allah ulang lagi. Adkhilhu ila jannati bi rahmati. Masukkan laki-laki itu ke surgaku dengan kasih sayangku. Laki-laki tadi masih ngotot. Adhilni ila jannatika bi ibadati. Sehingga sampai 3 kali. Akhirnya Allah katakan, adhilu ila nari bi ghadabi. Masukkan laki-laki itu ke nerakaku kena kemarahanku. Baru sadar si laki-laki ini, baru memohon kepada adhilni ila jannatika bi rahmatika. Masukkan aku ke surgamu memang dengan kasih sayangmu. Maka jangan sombong dengan ibadah kalau tidak dapat rahmat Allah. Pemuda 500 tahun beribadah, mengandalkan ibadah, jangan sombong. Karena sesungguhnya ada rahmat Allah. Ya, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka di situ menandakan jangan sombong dengan ibadah kita. Apa yakin ibadah kita sudah pasti membawa kita ke surga? Dalam hadis yang panjang, Mu'az itu sudah bercerita itu sebelum itu. Ketika kita mempelajari maksiat batin kemarin. Betapa seorang hamba Allah dengan pengalaman amal ibadahnya. Naik ke langit pertama saja ditolak oleh malaikat pertama. Naik ke langit kedua sama prosesnya yang sangat panjang. Sampai ke langit ketujuh ditolak oleh semua penjaga langit. Karena memang amal ibadah kita itu
tetap kita mengharap kasih sayang Allah. Maka ketika kita melakukan apapun sesuatu yang baik, selalu dianjurkan untuk membaca basmalah. Likul imri'im, setiap perbuatan tanpa membaca basmalah, kul amrin zibali la yubda'u bi basmalah wa huwa aqta'ul ajzam. Kalau segala sesuatu tanpa diawali dengan basmalah, itu akan hilang keberkahannya. Maka ada bismillahirrahmanirrahim, ada rahmat Allah di situ. Maka kalau ada orang maling nyungkil kotak amal kita tuh, baca bismillah, dek jadinya malingnya. Bismillahirrahmanirrahim, dek jadi. Atau mungkil mutik buah pokat kawan kan. Kalau pokat kadang-kadang ada buah hilang, atau topi pagi lah. Digi lah kan. Tidak mungkin dia baca bismillah, keluar dari rumah, mutik buahnya. Karena yang rahmat Allah terjaga. Nah seperti itu. Jadi ada 4 keutamaan ketika orang-orang yang mempunyai sifat khauf kepada Allah. Ada hidayah Allah, ada rahmat Allah. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah itu pastilah mempunyai kadar ilmu yang baik. Kadar ilmu yang baik. Karena dalam ayat yang populer itu Fatir ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja, ini informasi ya. Jangan baper dulu. Kalau orang berilmu pasti takut kepada Allah. Nah, ini hanya informasi kepada Allah. Kalimatnya pun kalimat yang unik. Fa'ilnya, maf'ulnya maf'ul muqaddam, fa'ilnya fa'il mutahhar. Kalimat yang kalau biasanya kan antara subjek, objek dan predikat itu normal, lazim. Tapi ini tidak kalimatnya. Innama yakhsyallaha, Allah itu kan sebagai objek, maf'ul bih. Hanya saja yang takut akan Allah min ibadi dari hambaku al-ulama, yaitu para ulama. Ulama itu bukan identitas. Jangan salah kata-kata ulama itu menjadi ulama. Udah. Orang berilmu, alim jamaknya ulama. Orang berilmu. Maka orang berilmu ketika ada terasa takut kepada Allah, Allah beri kelebihan. Allah akan lebihkan ilmunya. Bahkan janji Allah ketika dia menempatkan ke seorang yang dicintainya, alamal insana ma lam ya'lam. Ya. Allah akan memberi pengetahuan sekalipun dia tidak belajar. Allah langsung isi ilmu di dadanya. Tidak mesti harus belajar. Ada juga proses belajar. Nah, ketika orang-orang yang khaufnya kepada Allah, Allah akan menggunakan ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang menjadi dasar, kalau kita kaitkan dengan agama kita, dengan ibadah, salah satu syarat utama ibadah itu diterima. Ada 4 kan ibadah itu diterima kan? Pertama, harus berilmu. Kita beribadah dengan dalam al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu, kan seperti itu kan konsepnya kan. Beramal tanpa ilmu mardudah, ditolak. La tuqbalu, dia diterima. Maka syarat sah beribadah itu kan harus ada ilmunya. Harus pakai ilmu, bukan perasaan, rasa-rasa atau rusuh-rusuh udah. Rasa aku dek nyaman tayamum tuh. Kunam kaya menediai nak tayamum, dia baca nama kayak rasa-rasa, itulah ketentuan Allah. Harus ada ilmu. Kedua niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ada niat di situ. Innamal a'malu binniyat kan. Nah, ibadah itu harus ada niat. Karena dengan ada ilmu, ibadah kita jadi benar. Dengan niat, ibadah kita ada punya tujuan. Karena kita niatkan untuk sampai ke tujuan. Harus ada tujuan, terarah tujuannya. Kemudian apa? Sabar.
Ibadah itu harus sabar. Jangan merutuk ketika imam baca surah yang panjang misalnya kan. Gelisah gemetar kakinya, panjang dia imamnya. Ya sabar, tenang baik. Ya, sabar dalam ketaatan. Dia usah merutuk. Rusak kitanya yang rusak makmumnya, rusak imam, dia apa kata imam? Ya. Jadi sabar. Dengan sabar itu ibadah kita jadi tenang. Kan inti kan seperti itu. Nah itu saran ketiga. Yang keempat khusyuk. Dengan khusyuk itu ibadah kita pun terkondisi dengan baik. Ya, dek kacau mana-mana. Ya. Allahu Akbar lagi bagus lagi dapat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lagi dapat. Tapi ketika mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekaput mulai yang apa gitu sebeli aroma kopi lah masuk nyaman kopi kawan. Nah lah. Hilang konsentrasi kita kan. Seperti itu. Tidak usah kan bau kopi. Ada budak ngaruh belakang pun. Anak sapa boleh lo mati kan. Lah. Nah, itu hawas. Ya, kita kalaupun ibadah orang awam. Wajar. Ada anak mekik. Kita kedengar tahu. Tapi jangan dibawa hanyut. Anak sapa ya sapa apa. Aman-aman. Ngapa dia jagi ya. Nah itu kan kita hanyut. Ya kembali ke sholat kita. Normal. Beda kalau bisa tengah sholat. Allahu Akbar ya kana buru ya kana stain. Tiba-tiba masjidnya berguncang. Dikelaknya selesai lari dulu. Ya, jangan menyelesaikan. Dia usuk tuh ya. Bukan karena dia usuk. Nyelamat nyawa dulu. Kan seperti itu. Karena memang. Kalau ibadah. Sholat kepada Allah. Masih ada ruang tempat lain. Tapi kalau nyawa. Dia sirap Kan tidak. Maka di sisi nafsinya. Tazamul hukum. Prioritas. Di dalam fikih awaliyat itu. Fikih prioritasnya. Selamat nyawa dulu. Jadi dulu kan pernah ramai ketika gempa bumi di Palu itu. Masjid goyang. Di video. Orang tengah sembahyang. Bubar. Hah, dia usuk takut sembahyang. Bukan perkara dia usuk tuh. Nyelamat diri itu yang benar. Yang nunggu masjid rubuh baru. Menyagik dia nyawa, metimpaknya benda berat nih, ya game over lah. Jadi seperti itu, ya 4 hal itu. Standar amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Nah maka bagi orang-orang yang khaufnya baik, Allah akan anugerahkan ilmu. Kan sebaik-baik hamba Allah yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Tapi ilmunya bukan sekedar ilmu, ada di dalam itu adab. Adab di atas ilmu. Ada adab kepada Allah, Ketika adabnya kepada Allah baik, adab kepada makhluk juga harus baik. Harus terjaga. Sehebat apapun ibadah kita. Baik sholat kita, baik puasa kita, baik haji kita, baik zakat kita. Ngeluar zakat mungkin paling banyak di muka bumi ini. Haji pun macam mengulang air mandi. Tapi ketika tidak baik hubungan tetangga, hampa ibadah itu. Iya. Tetap harus kita jaga hubungan baik kita dengan tetangga. Jadi yang itu dengan ilmu Allah anugerahkan kepada orang-orang itu punya kelebihan dengan keilmuannya. Yang keempat, ya kelebihan orang yang khauf itu keredoan. Ada keredoan yang Allah tanamkan di batinnya. Mereka bukan lagi rasa khauf khosyah, tapi keredoan yang dicarinya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khosya rabbah. Ya, Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah. Allah meridhoi terhadap mereka itu. Wa radu dan Allah telah meridho. Telah ridholah mereka anhu. Zalikal liman khosya rabbah. Bagi mereka ada rasa takut kepada Allah. Khosyah di sini baik. Makanya menurut Abu Samad Palimbani ini khauf dan khosyah dalam satu frame diletakkannya. Walaupun ada sebagian orang yang mengidentifikasi secara masing-masing, mengkelompoknya. Khauf ada, khosyah tersendiri. Tapi di kitab ini dia ada satu frame. Nah, jadi yang keempat, orang-orang yang khauf dan khosyah itu ada sifat keredoan Allah tanamkan di hatinya.
Ridho itu ada pokok bahasan tersendiri nanti ya. Di dalam bagian ketaatan batin ini pokok bahasan ridho. Jadi kalau kita takut dengan siksa neraka secara awami normal saja. Siapa sih tidak takut dengan neraka? Dengan api, dengan kedandung, kita takut atau kedandung? Kebakaran. Karena kalau orang tahu kedandung kan bahasa tuh, bahasa planet dari planet luar tuh, kedandung. Ya. Karena banyak dia tahu tuh, ya kebakaran. Nah itu takut dalam bentuk itu. Takut kita normal. Ya. Yang tidak takut itu siapa? Nabi Ibrahim bakarlah, tapi Allah kuni ya naru kuni barda wa salama, lain kasusnya. Ya, seperti itu. Jadi yang dicari ridho Allah. Ada tokoh ridho yang sangat baik, seorang perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Karena dia seorang perempuan, andai seorang laki-laki mungkin dia sudah bagian dari kategori wali ya, aulia. Karena tidak ada wali dari kalangan perempuan. Kalau adik perempuan bukan wali, waliyah ya. Ya namanya kan. Sama kata kawan, kiai itu laki-laki. Kalau perempuan, guyonnya Kiai Ma'ruf, kiai untuk muzakkar, muannasnya kiaiyah katanya kan. Ya guyon saja kan. Karena memang tidak ada panggilannya bukan kiai, nyai misalnya kan untuk perempuan. Nah, jadi Rabi'atul Adawiyah itu tokoh dari kalangan perempuan yang tingkat keridoannya luar biasa. Kalau Allah ridho, masukkanlah aku ke neraka dan perbesarkanlah diriku, biar orang lain pun tidak menikmati ganasnya neraka. Dan kalaupun saya harus berada di surga, tetapi bikin saya resah dan gelisah, jika Allah dah ridho di situ kan. Jika Allah ridho, sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah ridho dengan api. Api kan tidak membakar. Karena keridhoan Allah di situ. Banyak hal-hal yang memang ridho itu luar biasa. Ada pokok bahasa tersendiri nanti. Itu sekitar 10 menit saja. Maka Allah anugerahkan tanam di batin-batin orang yang punya sifat khauf atau khasyah itu, sifat keridhoan dalam beribadah maupun berbuat. Makanya mudah-mudahan apa yang sudah Allah katakan dari beberapa ayat ini, kategori orang-orang yang khauf punya keutamaan seperti itu. Yang demikian itu adalah orang-orang yang takut akan Allahnya. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan Allah, Tuhannya. Dan makin lagi dijanjikan oleh Allah akan dia itu dengan surga. Siapa sih tidak mau surga? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Surah apa itu? Tolong ingat kalau salah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah apa itu? Cerita ini, adapun orang-orang yang takut, maka di sisi Allah akan ditempatkan Tuhannya dan Allah akan cegah dorongan hawa nafsunya untuk berbuat culas, berbuat buruk. Maka karena rasa takut dan khosyahnya, khauf dan khosyahnya, fa inal jannata hiyal ma'wa, maka bagi mereka lah surga tempat kembali. Itu janji Allah. An-Nazi'at ya, An-Nazi'at. Itu satu janji Allah. Di samping yang 4 hal tadi, ketika kita berada di muka bumi, ketika kita hidup, nah Allah akan balas dengan surganya. Orang-orang yang takut akan makom Tuhannya dan menegahkan dirinya untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya yang terbaik. Dan juga firman Allah yang lain, waliman khafa maqama rabbih jannatain. Dan bagi orang-orang yang punya rasa khauf, dia juga akan menempati makam Tuhannya jannatan. Jannatan itu apa? 2 surga. Nah, memang dalam Quran itu kan ada cerita 2 surga. Surga yang bagaimana? Yang pasti rumah di dalam gedung yang megah. Bagaimana kira-kira? Kamar kita dalam gedung yang megah.
di keluar kamar be nyaman apa di dalam kamar kan? Sebetulnya perumpamaan di antara dua surga itu. Alga logika kita masuk. Kita punya rumah gedung nih, mewah luar biasa. Di dalam itu pun ada kamar tempat tinggal kita, tempat kita istirahat. Yang lebih megah lagi, kan pasti nyaman. Itu janji Allah kepada orang-orang yang memang mempunyai rasa khauf maupun khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi kami katakan, apa sih hikmahnya di samping tadi Allah anugerahkan kepada orang-orang yang punya tingkat khauf yang baik dengan 4 kategori di dunia dan Allah janjikan di surga. Ada hikmahnya bagi kita. Ketika kita mempelajari, memahami khauf, itu tak lain agar proses diri kita, terutama ketika kita beribadah kepada Allah, agar menutup ruang kita untuk berbuat maksiat, melakukan dosa. Itu ketika hikmahnya kan begitu. Ketika kita khauf ada pada diri kita, kita sedang menutup, memproses diri kita untuk tidak terjerembab, tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Jadi kalau kita melakukan maksiat dan dosa, kan kita sedang hilang rasa takut kita kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu kan mendekat, bukan menjauh. Ya. Bukan menjauh. Makanya pun sedikit pengayaan kita, khauf itu ada beberapa kategori. Ada kategori tabi'i. Khauf tabi'i namanya. Apa maksudnya? Takut hewan buas. Tabiat manusia, manusiawi. Ada bayi, ada harimau, takut. Ada ular, takut, itu manusiawi. Itu namanya khauf tabi'i. Kemanusiaan kita. Normal. Menjadi takut lagi macam di medsos tu, di TV bahkan, bagaimana anak yang SD dia duit belanja nangkap ular gawinya kan, taruh di bajunya kan. Nah, itu lain cerita, kasus stik ya. Tapi takut normal ketika takut bayi. Yang dia takut tuh roti bayi, roti bentuk bayi kan nyaman kan. Ya. Nah, itu tabi'i sifatnya khaufnya. Ada khauf ibadah, takut pada azab Allah sehingga membuatnya beribadah tuh sungguh-sungguh. Seperti itu. Itu khauf ibadah. Dorong kita untuk menjaga kualitas ibadah kita. Ada juga khauf sir. Ada tabi'i, ada ibadah, ada khauf sir. Macamnya. Khauf sir itu bagaimana? Takut yang tersembunyi. Misalnya mana? Takut yang tersembunyi. Pernah ada kadang-kadang kita lewat hutan, ketakut, gerundeng anak kita, bulu isi kita, berangkat lo tukuk kita. Atau takut kadang lewat kubur, sebagian orang takut kan? Nah itu khauf yang sir, yang tidak ditampakkannya, cacat berani, misalnya kan. Ada kala seperti itu, nah kategorinya. Oke ya itu, nah maka hikmahnya tadi, itu membuat diri kita berproses, untuk menutup ruang untuk tidak berbuat maksiat dan dosa. Dan hikmah yang lain, ketika rasa khauf ada pada diri kita, kita juga sedang menutup ruang untuk ujub. Kemarin kan ada maksiat batin ujub yang membanggakan dirinya. Ya, membanggakan dirinya, di dalam itu ada sifat sombong, tetapi dia dijaganya, sehingga dia lebih kepada zona amannya, terhindar dari tadi menutup peluang untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Kemudian juga dia menutup dirinya untuk tidak terperangkap ke zona yang bisa membuatnya masuk kategori ujub ataupun takabur. Nah ini juga termasuk kategori hikmah yang bisa kita dapat ketika kita masuk ke wilayah khauf, nutup diri kita untuk tidak berbuat maksiat dan dosa, dan juga tidak menjerumuskan diri kita kepada sifat ujub dan sombong. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada mau diskusikan silakan.
Itu khauf ya. Kalau roja tadi sekedar harapan. Ya kalau sering ada ketemu khauf dan roja, itu khauf itu rasa takut terhadap sisa Allah, roja itu kebalikannya, mengharap masuknya surganya Allah, mendapat pahala yang lebih, terbebas dari siksa kubur. Itu roja semua. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa, kalau tidak ada diskusinya. Mudah-mudahan di pagi hari ini pemahaman tentang khauf maupun khasyah itu paling tidak Allah berikan kepada kita dengan 4 hal tadi ketika kita di muka bumi, di dunia, dan Allah anugerahkan puncak tertinggi ketika berada di surganya Allah di alam akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baghli Ramadan bi aunika wa bi haulika ya fa'alu lima yurid innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma harijna min zati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasan wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khairi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.